Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulah yatluna alaihim ayatuna wa yujakihim wa yubasirul mu'minin amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam Sampurasun. Malam ini kita akan jeda dulu dari berita-berita atau bahasan kita tentang KB dunia, khususnya tentang Tunisia. Insya Allah besok kita lanjutkan, dan ini panjang sekali ceritanya karena belum lagi Amerika, Korea, ya Afrika dan lain sebagainya. Sekarang kita akan ngobrol dulu dengan beberapa komentar, beberapa obrolan kepada kajian-kajian kita yang telah lalu. Karena kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi basi. Komentar yang pertama datang dari Ibu Wise Wisjati, yaitu Juken Kabupaten Sumedang yang dulu waktu di BKKBN-nya itu ngurus kontrasepsi, jadi bagian pelkon. Seorang istri dokter ahli bedah rahang atau gigi di Sumedang. Ki, cerita tentang ayat Al-Quran surat Rum ayat 20 tentang berkembang biak, kita kan dulu membuat desain kependudukan nasional ya pada tahun 80 atau 90-an ini dengan tujuan kita yang disebut PTP dan PTS. PTP penduduk tumbuh seimbang yang akan dicapai pada tahun 2020. Nah, apa kabarnya sekarang? Pada waktu itu kita mendambakan NRR 1, Net Reproduksi Rate gitu. Kemudian PTP-nya akan dicapai pada tahun 2050, yaitu penduduk tanpa pertumbuhan. Jadi kalau 10 yang lahir, itu akan yang 10 yang meninggal. Kira-kira seperti itu dulu itu. Nah sekarang apa kabarnya itu? Aki juga kehilangan jejak. Ya kalau orang sombongnya malah nyebutnya jaka sembung. Jadi tidak nyambung kita itu. Yang muncul sekarang adalah dengan eksposnya LDUI, the bonus demografi. Ya bonus demografi. Tapi bonus demografi itu tidak disebut dengan keberhasilan atau pelaksanaan KB selama 55 tahun. Dari tahun 68 sampai 2023. Itu makanya kalau Aki cerita dengan para pejabat, kayak Pak Bupati nanti dulu. Karena adanya bonus demografi itu karena adanya KB. Kalau sekarang KB-nya kendor, nanti malah sekian puluh tahun lagi ke sana kita akan lebih payah. Begitu. Ya, itu. Kenapa? Karena sekarang ini kayaknya kependudukan itu Aki agak sedikit basa-basi gitu. Orang mengatakan, para pejabat sekarang berkata, kita tidak berbicara kuantitas, sekarang kita berbicara kualitas. Kamu tuh gimana? Kita tuh dari tahun 70 berbicara kualitas. Justru dengan KB itu, keluarga menjadi berkualitas. Kira-kira seperti itu mengantarkan. Kalaupun berkualitas atau tidak berkualitas, itu ada hitung-hitungan. Ingat kan? GPKPS, Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera, itu ada hitung-hitungan. Berapa orang yang hari ini lantainya dientaskan oleh kita, berapa ini orang yang pindah dari berobat ke dukun ke instalasi kesehatan, itu kan dihitung. Sekarang ini kita cerita tentang apa? Tentang keluarga berkualitas di kampung KB juga hitung-hitungannya jelas. Itu ya yang Aki temukan. Ini mudah-mudahan ke depan menjadi salah satu pemikiran kita lagi. Kata Bu Wise, sayang itu kita rencanakan, kita dakwakan, kita perjuangkan, tapi sekarang hilang begitu saja. Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Nanti Aki akan berbicara dengan Pak Teguh ya, atau Pak Made. Ini gimana ini kelanjutannya? Itu satu.
Yang kedua, komentar itu datang dari Kang Edi Purnomo. Ini adalah mantan diklat, mantan sama Aki di malang melintang lah beliau di RR, pernah di macam-macam ya. Beliau bilang yang pertama obrolannya kepada kajian Palguna Palgunadi. Ki, Dewi Anggraeni itu adalah wanita yang cantik, baik hati, soleh, taat kepada suami. Nah, inilah sosok ketahanan keluarga. Betul Pak Edi, betul. Karena kalau suami yang agak sedikit nyeleweng, menceng-menceng, ngelencer, kayaknya rumah tangga itu tidak begitu hancur begitu. Karena ada kekuatan istri di rumah, mengurus anak dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi kalau sudah istri yang ngelencer, istri yang maksiat, istri yang menyeleweng, itu pada umumnya hancur leburlah keluarga itu. Anak ikut kemana dan lain sebagainya. Itulah kira-kira. Makanya salah satu ketahanan keluarga. Jadi wanita disebut tatapakan keluarga, tiang negara. Itu Aki setuju. Maksudnya bahwa wanita itu lebih utama di dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Berikutnya Kang Edi komentar lagi, yaitu tentang Tunisia. Tunisia Ki, memang yang namanya KB itu intinya di dalam komitmen. Intinya di dalam komitmen. Tapi Aki tambahkan, komitmen yang konsisten. Komitmen juga cuman komitmen buat apa? Tapi ini harus dengan konsisten. Ya. Jadi kalau kita membuat sedikit saja peraturan, benar-benar dipatuh, benar-benar dilaksanakan, jangan basa-basi lah. Kenapa? Contohnya, kita hanya dibentuk dengan Kepres nomor 8 tahun 70 saja BKKBN, tapi begitu kita gencarkan jadilah di bawah. Tapi sekarang banyak yang basa-basi. Kita salah satu sajalah. Begitu Undang-Undang nomor 10 tahun 92 dikeluncurkan, wah kita dikoyak dari sisi mananya, pasal berapanya, ayat berapanya, itu kita kerjakan. Ya. Sampai kita membuat indikator keluarga, membuat bina-bina keluarga, membuat GRKS, GEKS, GKKS. Dan itu pantauannya luar biasa. Berjenjang, berkelanjutan, berkesinambungan, wasmas, waskat, segala macam kita laksanakan. Nah, sekarang ini biasanya agak lemah. Setelah Undang-Undang nomor 52 tahun 2009, kayaknya agak sedikit melorot. Melorotnya di mana? Bukan di apa-apa, di pengawasan. Di konsistensi. Ini yang perlu kita bicarakan bersama. Jadi undang-undang itu, ya kalau di Tunisia kan kita tahu bahwa presidennya digencarkan, diprotes, dikecam para ulama, dia malah lebih gencar. Ini jangan lihat dulu apakah dia menyimpang dari Islam atau tidak, itu hak orang lain. Tapi cara mengerjakan undang-undang, cara mengerjakan peraturan, dia itu gigih, dia itu tidak pantang mundur. Itu kira-kira. Makanya komitmen yang konsisten. 3 saja dulu ya komentar ini. Insya Allah kita besok lanjutkan. Bagaimana hasil tentang undang-undang MAS ini. MAS itu apa? Ingat, mazalah, ahwal, dan saksiyah. Ya. Mudah-mudahan besok kita diberi umur panjang. Hampura, akhir malam, tadi malam Aki dapat musibah. Dan sekarang juga mau ngurus mobil dulu. Apakah keburu, makanya pagi-pagi sudah ngedongeng. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.